Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan ngerakit PC budgetnya itu 98, setengah 9.850.000. Dan kalau sama ongkir-ongkirnya habis 10 juta. Jadi di video ini temanya rakit 10 juta dalam rangka 10.000 subscriber. Gue nggak tahu juga sih udah 10.000 atau belum pada saat video ini tayang. Tapi pas terakhir gue cek itu sekitar 9.900-an deh. Harusnya sih udah nyampe 10.000. Dan ya udah gue jabarin dulu aja komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan ini. Untuk casingnya pakai GMX Aero Mini 3 fan RGB. Untuk motherboard di sini pakai ASRock B550M Pro 4. Prosesornya pakai Ryzen 5 3500. Coolernya Deepcool Ice Edge Mini FS. RAM-nya ada Panther Aperture 2x8GB 3200 mHz. Storage-nya cuma satu, SSD NVMe 512GB data. Untuk graphic card-nya ada 1650 Aero ITX dari MSI. Power supply-nya FSP HV Pro 550W. Dan ada tambahan 3 fan RGB. Dan untuk total harga rakitannya segini ya cuy. BTW sebelumnya gue udah pernah ngerakit kayak gini di beberapa video yang lalu, habis sekitar 9,3-9,5 jutaan ya. Dan yang sekarang habis 10 juta, 98 sama ongkir-ongkir 10 juta. Dan jujur nyari komponennya bener-bener susah, gue nggak bohong. Di video yang kemarin itu gue kayak dapat graphic card sama motherboard itu bundling. Dan untuk yang ini, gue ada bundling 4 biji. Motherboard, prosesor, RAM, sama graphic card itu nggak bisa dibeli satuan lagi. Wajib bundling. Dan gitu sih kalau bundling tuh kayak kagak bisa milih apa. Di yang kemarin gue dapatnya mobonya B450, tapi graphic cardnya 1650 GDDR6. Yang ini mobonya B550, tapi graphic cardnya 1650 GDDR5. Tapi ya kagak masalah juga sih, soalnya ini kan yang versi OC juga. Jadi masih oke-oke aja. Jadi buat teman-teman yang mau rakit, gue masih pada statement kayak gini sih. Kalau lu punya uang di bawah 10 juta ya udah ke Ryzen aja. Kalau punya uang di atas 10 juta boleh ke Intel ke i5 10400F. Gue nggak ngerti juga, harga masih kagak masuk akal dah. Parah banget harganya naik-naik semua. Who care ya sama mining-mining, gue nggak terlalu ngerti juga. Tapi menurut gue harga jadi begini itu gara-gara pandemi sih kalau menurut gue. Soalnya kalau mining Bitcoin kayak gitu kayaknya udah dari dulu ada deh. Kalau pandemi kan baru. Logikanya gini deh. Pandemi kita di Indonesia aja banyak yang istilahnya nyari kerja jadi susah atau ada yang di PHK. Mungkin di pabrikan kayak VGA, Mobo kayak gini juga gitu kali ya. Terus produksinya jadi sedikit. Yang biasanya masuk ke Indonesia banyak, sekarang jadi sedikit. Mungkin kayak gitulah yang bikin istilahnya barang jadi langka dan harga lagi naik. Dan menurut gue walaupun harga naik gitu ya, pasti masih ada pasarnya sih. Pasti masih banyak orang-orang yang mau beli gitu loh, yang mau rakit ya. Dia pasti rakit gitu. Kayak kemarin-kemarin aja, walaupun harga VGA naik, masih aja ada kok yang rakit, masih banyak. Sampai sekarang juga ini masih ada yang rakit. Jadi ya kita sebagai konsumen cuman bisa berharap semua harga menjadi normal dan turun aja gitu. Ya mudah-mudahan cepet turun lah. Udah ya, nggak usah lama-lama. Langsung kita rakit aja PC-nya. Ya, di sini kita sudah sama motherboardnya. Akhirnya gue nyentuh juga nih B550 punya ASRock. Kemarin kan gigabyte. Gigabyte. Ryzen 5 3500. Dan perlu kalian tahu, bundling motherboard, RAM, prosesor, sama graphic card gue dapatnya dari Malang. Pegasol. Jadi kalau kalian nanya, bang lu beli komponen di mana? Tokopedia. Tokonya apa? Cari aja sendiri mandiri. Gue juga nyarinya susah. Serius, karena memang nyari komponen sekarang lumayan susah. Ryzen 5 3500. Lebih enak ngomongnya Ryzen 5 3,5. Ryzen prosesor lu apa? Ryzen 5 3,5. Wis. Oke, ini harus dibuka dulu nih.
Oke. Kita pasang pret. Oh, ini mah langsung. Jangan lupa kalau ada heatsinknya, ini heatsinknya dilepas dulu. Wish. Kita baut. Coba, menurut kalian ada beberapa hal yang istilahnya harus dipasang thermal pasta, tapi ada beberapa kayak heatsink harus dipasang thermal pad. Kenapa nggak sama aja gitu, kayak semuanya thermal pad atau semuanya thermal pasta? Kalian punya opini kah? Atau gimana? Apa nih selanjutnya? Cooler, padahal udah gue pegang loh, kok gue lupa. Mungkin karena masih subuh juga ya. Ini gue ngerakit jam 3:30 loh. Pagi, bukan sore. Jadi kalau pada nanya, Bang, kalau lu posting malam terus sih, iya memang jam kerja gue untuk ngurusin kayak gini. Jam 9 malam sampai jam 3 pagi, jam subuh kayak gini. Soalnya kan sepi. Kalau pagi atau siang atau sore, berisik. Iya, teman-temanku semua, cooling ini sudah ada pastanya, jadi jangan komen lagi tidak memberi pasta. Ngerakit kok nggak pakai pasta. Tolong jangan komen seperti itu lagi. Oke, kalau di B450M yang Pro 4, ini ada heatsink di sini yang harus kita lepas. Tahu gak usah ingat gue ya. Tapi di B550 adanya di sini dan gede banget. Yang di sininya kosong. Jadi kalau di B450 kita cabut heatsink dulu. Kalau yang ini tidak perlu. Oke, sudah menyangkut. Ini yang mana nih? CPU fan, jangan ketukar nih. Ada yang nanya tentang CPU fan, SIS fan, bla bla bla. Coloknya kalau kayak gini ke CPU fan, ya. SIS fan itu setahu gue sistem fan. Terus ada juga CHA fan, CHA fan. Coba para master apaan tuh bedanya? Oke. Cooler udah. Mana memori? Disegel ternyata. Kita buka dari bawah. Gue tuh tadinya udah mau pakai adata yang RGB. Biasanya kan cuma dapat 1,3, 1,4, 1,7 sekarang. Gue jadi biasanya pakai Panther kayak gini yang non RGB, tapi ini 3200 mHz untungnya. Tetap kawal 3200 mHz untuk Ryzen minimal. Oke, semua udah kepasang. Prosesor, cooling, SSD, RAM udah. Sekarang tes nyala dulu. Oke, sebelum masuk casing tes dulu dah ya, biar cari aman. Oke, ini dia motherboardnya. Kalau mau ngetes, ya power supply, dan ini karena ini butuh graphic card, ya berarti VGA-nya juga dikeluarin. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, Bang, kalau yang punya graphic card ngetes PC-nya gimana? Ya pakai lah. Oke, keluarin power supply-nya dulu. Oke.
Mungkin kalian nanya-nanya, bang kok power supply-nya udah dilepas dari plastiknya. Jadi kalau gue rakit itu, kalau gue beli pas power supply datang, gue suka tes nyala dulu, makanya gue keluarin dari plastik biar gampang. Oke. Colok 24 pin, terus 8 pin VGA 8 pin power supply. Yang ini bukan ya, jangan sampai salah. Oh iya betul. Dan terakhir si 1650 Aero ITX. Gue jadi inget RX 560 punya gue. Dulu gue pakai RX 560 Aero ITX. Karena yang ini nggak ada power pinnya, jadi ini tinggal ditancap aja. Mana sih lubangnya? Nah, udah tinggal tancap gitu. Kalau misalkan graphic card lu pakai power pin ya colok. Colokin HDMI. Mana kabel power? Oh ya, karena ini Ryzen, sekalian aja kita overclock RAM-nya jadi 3200. USB mouse keyboard colokin. Mana sih? Kok tidak terlihat? Oke. Colokin ke stop kontak, power supply nyala, ini nyala. Lalu tinggal pakai obeng di sini. Sip. Sudah menyala. Tinggal tunggu tampil ke layar. Sip, sudah masuk ke BIOS-nya. Ini masih lihat ya, 16 GB 2133. Terus kita cek apa lagi nih. Data SSD-nya udah masuk. OC tweaker untuk XMP-nya di on. Oke, jadi 3200. Kalau udah pencet F10 itu save ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa F10, ke exit aja, nanti save and exit. Yes. Jangan lupa pencet delete atau F12 untuk masuk ke BIOS-nya ya. Kita tungguin lagi. Sip, sudah masuk. Sudah 3200. Habis ini gua akan masukin motherboardnya ke casing, oke? Oke, casing udah di sini. Seperti biasa gue udah nempelin stiker. Gue juga udah sedikit rapihin kabel manajemen. Apa gue perlu bikin tutorial itunya? Kan udah pernah kali. Ya pokoknya dari bawaan casing dibikin rapih dulu deh. Ya intinya gitu. Baru kita masukin power supply. Fan-nya ada di bawah ya, ingat. Aduh belibet. Ya ampun. Oke, sip. Saya baut dulu.
Power supply udah. Sekarang gua mau pasang back panel dulu. Back panelnya udah, sekarang kita pasang lah si motherboardnya. Gua baut dulu. Motherboard udah gue pasang sama 8 pin juga udah, cuman yang lainnya belum. Gue mau masang 3 fan RGB dulu, abis itu baru deh kita rapihin kabelnya. Kabel manajemen sudah, sekarang kita tutup dulu. Ini fan-nya sayang banget ya, kabelnya pendek, jadi cuma bisa lurus. Padahal kalau dibikin belok bisa lebih rapi. Sebenarnya sih kabel manajemen selama lu bisa nutup back panel belakang tanpa ada yang mandet, itu udah lebih dari cukup. Yang penting mah di bagian depan itu tidak kelihatan berantakan. Paham kan? Nah, di bagian sininya yang penting tuh. Jadi semua kabelnya kelihatan rapi gitu. Oke, komponen terakhir yang akan kita pasang adalah graphic card. Pasang dulu. Oke, ini dia PC-nya. Sekarang kita siap mau testing nyala sama install Windows. Jangan lupa siapin di USB-nya sama installannya, terus kabel HDMI di VGA, kabel power supply dicolok, ininya di on dulu jangan lupa, terus colokin ke stop kontak, nyalain stop kontak, dan bismillahirrohmanirrohim. Oke, habis ini akan ada preview PC, testing PC, sama testing gamenya. Mantap.